Selamat pagi, Ibu Sisil. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi server system arsitektur. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu diantaranya ada Widari Dwi Hayati dengan NIM 2311020060. Yang kedua ada Anissa Yasaro dengan NIM 2311102063. Yang ketiga ada Fitri Kusumaning Tias dengan NIM 2311102068. Yang keempat ada Trina Bila Farhah dengan NIM 2311102071. Dan yang terakhir ada Anissa Syifa Mustikarianto dengan NIM 2311102080. Untuk yang pertama-tama itu ada pendahuluan dengan latar belakang. Penerapan sistem basis data terdistribusi pada platform e-commerce sangat penting untuk menangani transaksi real-time dari berbagai lokasi, menjaga konsistensi data, performa tinggi, dan toleransi terhadap kegagalan, dengan pendekatan arsitektur yang fleksibel sesuai skala bisnis. Untuk rumusan masalahnya ada tiga, yaitu bagaimana basis data mengelola data secara real-time dari banyak lokasi. Yang kedua, bagaimana menjaga performa dan konsistensi sistem saat traffic tinggi. Yang ketiga, arsitektur server seperti apa yang cocok untuk e-commerce multilokasi. Untuk tujuannya itu ada tiga juga, yaitu yang pertama ada menganalisis dan membandingkan berbagai arsitektur sistem server. Yang kedua ada meningkatkan performa dan keandalan sistem basis data. Dan yang ketiga ada memberikan rekomendasi arsitektur server yang optimal. Terus selanjutnya itu adalah landasan teorinya, pengertian server. Server adalah sistem komputer yang menyediakan layanan kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Server bisa berupa perangkat keras, hardware, atau perangkat lunak, software, yang berfungsi untuk mengelola sumber daya, menyimpan data, dan memproses permintaan pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada jenis-jenis server, yaitu yang pertama ada web server, yang kedua ada database server, yang ketiga ada FTP server, yang keempat ada mail server, yang kelima ada print atau file server, yang keenam ada DNS server, yang ketujuh ada DHCP server, yang kedelapan ada proxy server. Next. Kemudian ada konsep arsitektur sistem server. Yang pertama ada monolithic versus microservices. Yang kedua ada client server versus peer-to-peer. Yang ketiga ada virtualisasi dan containerization. Next. Kemudian ada komponen utama server, yaitu yang pertama ada hardware, yaitu ada CPU untuk bertanggung jawab dalam menjalankan instruksi dan memproses data. Kemudian RAM digunakan untuk menyimpan data sementara saat server sedang beroperasi. Kemudian ada storage, yaitu media penyimpanan permanen seperti HDD atau SSD. Kemudian ada network interface card, yaitu komponen yang memungkinkan server terhubung ke jaringan dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Kemudian ada software, yang pertama ada operating system atau OS, yaitu sistem operasi seperti Linux, Ubuntu Server atau CentOS, atau Windows Server yang mengelola sumber daya dan menjalankan aplikasi. Yang kedua ada middleware, yaitu perangkat lunak perantara antara aplikasi dan sistem operasi atau database yang memfasilitasi komunikasi dan manajemen data. Kemudian yang ketiga ada service daemon, yaitu proses yang berjalan di latar belakang untuk menyediakan layanan tertentu. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada komponen dan arsitektur umum. Yang pertama adalah hardware, yaitu elemen fisik seperti CPU, storage, dan perangkat, input atau output yang mendukung stabilitas dan performa sistem. Yang kedua adalah network, yaitu menghubungkan perangkat untuk pertukaran data melalui LAN, WAN internet dengan pengaturan melalui URL dan hyperlink. Yang ketiga adalah software, terdiri dari application software, mobile app, dan sistem software seperti OS dan database server. Selanjutnya ada basis data dan server komponennya, yaitu menyimpan dan mengelola data secara aman dan terstruktur. Didukung oleh komponen seperti database engine, query processor, transaction manager, storage manager, log manager, security manager, dan communication manager. Yang terakhir adalah protokol jaringan, yaitu aturan komunikasi data seperti TCP atau IP, HTTP, dan telnet untuk konektivitas dan transfer informasi antar sistem. Next. Selanjutnya adalah arsitektur sistem
atau client server dan basis data. Terdiri dari model client server dan basis data yang dibagi menjadi beberapa tingkat kompleksitas. Yang pertama adalah two-tier, yaitu klien langsung terhubung ke server, cocok untuk sistem berskala kecil. Yang kedua yaitu three-tier, yaitu terbagi menjadi antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan basis data, lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Lalu yang ketiga adalah entire, yaitu memiliki banyak lapisan terpisah, mendukung skalabilitas dan cocok untuk sistem besar atau berbasis cloud. Arsitektur server basis data berkembang dari single tier hingga entire, disesuaikan dengan skala dan kebutuhan sistem. Lalu ada diagram arsitektur sistem. Yang pertama yaitu location diagram, menampilkan lokasi perangkat dan pengguna. Yang kedua network diagram, yaitu menjelaskan konektivitas antar perangkat. Yang ketiga deployment diagram, yaitu menunjukkan interaksi fisik perangkat keras dan perangkat lunak. Next. Kemudian ada implementasi dengan studi case dalam penerapan sistem basis data terdistribusi. Studi kasus yang digunakan adalah sistem e-commerce yang melayani transaksi dan berbagai lokasi gudang dan kantor operasional. Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola data produk, transaksi pengguna, stok, dan pengiriman secara efisien dan real-time, terutama saat pengguna berasal dari wilayah berbeda dan transaksi berlangsung 24/7. Dengan pendekatan sistem basis data yang terbaik, termasuk kemungkinan terdistribusi atau terpusat tergantung skala, sistem e-commerce harus mampu mendukung performa tinggi, konsistensi data, serta toleransi terhadap kegagalan sistem atau lonjakan trafik mendadak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada arsitektur sistem. Yang pertama itu ada arsitektur monolitik atau cocok untuk skala kecil. Untuk teknologi yang digunakan ada PHP, lalu MySQL, dan Apache via XAMPP. Untuk karakteristik dari monolitik ini, semua modulnya, yakni produk, transaksi, dan juga pengguna, tergabung dalam satu aplikasi. Lalu, basis data berasal dari satu server lokal, dan juga ini sebenarnya cocok untuk UMKM. Nah, jika dilihat pada diagram di sebelah kanan, di situ yang pertama nanti ketika klien mengakses web atau aplikasi, lalu di situ akan terhubung ke PHP yang berada di XAMPP dan juga aplikasi kemudian akan langsung berkomunikasi dengan database di MyXL lokal yang menyimpan semua datanya. Next. Kemudian ada arsitektur cloud terdistribusi untuk skala besar. Di sini teknologi yang digunakan untuk backend-nya pakai microservice, bisa pakai Node.js, Java, Go, dan lain-lain. Lalu untuk database-nya bisa menggunakan MySQL, lalu PostgreSQL, atau NoSQL, yakni MongoDB. Untuk infrastrukturnya bisa pakai AWS, GCP, atau Azure. Nah, lalu bisa dilihat pada diagram. Di situ terdapat klien nanti bisa mengakses web atau mobilenya, lalu di situ akan ada load balancer, yaitu fungsinya untuk mengatur beban trafik ke beberapa server. Jadi di arsitektur cloud terdistribusi ini, pendekatan yang digunakan itu microservice. Jadi tiap bagian itu akan dipisah menjadi layanan-layanan independen. Nah, nanti permintaan dari pengguna akan masuk melalui API gateway-nya, lalu diarahkan sesuai dengan layanan yang sesuai. Di sini kan dibagi menjadi service A, service B, sama service C. Nah, setiap service-nya ini, tiap layanannya akan memiliki database sendiri yang nantinya akan bisa dilakukan untuk teknik sharding, yaitu membagi data berdasarkan kriteria, misalnya lokasi pengunjung atau eh, berdasarkan jenis gitu, dan juga bisa juga dilakukan teknik untuk replication, yaitu menyalin data antar server untuk backup dengan ketersediaan yang tinggi. Next.
Nah, ini kemudian ada implementasi pada XM-nya. Yang pertama ada struktur tabel. Di situ kita ada 3 tabel. Yang pertama ada produk, pengguna, dan juga transaksi. Lalu untuk implementasi di query-nya, yang pertama misalnya kita ingin menambahkan produk. Maka kita akan menulis insert into product, nama harga stok dengan values untuk namanya sneaker ABC, harganya 250.000 dan stoknya 20. Lalu untuk mencatat transaksi ada insert into transaction ID user, total harga waktu beli dengan values ID usernya 1, total harganya 500.000 dan waktu belinya 0. Selanjutnya, kelebihan dan tantangan. Kelebihannya yang pertama, mudah dikembangkan dengan stack sederhana di XMPP. Yang kedua, integrasi cepat dan cocok untuk tahap awal MVP. Yang ketiga, data sentralisasi memudahkan manajemen dan backup awal. Yang keempat, pada skala besar, microservices memungkinkan skala horizontal dan modularitas sistem. Adapun tantangannya, yang pertama, XMPP terbatas dari sisi keamanan dan skalabilitas. Yang kedua, konsistensi data antar layanan bisa jadi kompleks di microservices. Yang ketiga, manajemen sesi dan transaksi terdistribusi butuh perancangan matang. Yang keempat, downtime sistem pusat menyebabkan sistem tidak tersedia jika tidak ada fallback atau failover. Next. Penerapan nyata. Yang pertama, pada Tokopedia menggunakan microservices dan database terdistribusi untuk mendukung jutaan transaksi harian. Yang kedua, pada Shopee menggunakan Redis, MySQL, dan teknologi pemrosesan data real-time. Yang ketiga, pada UMKM lokal, banyak yang masih menggunakan XMPP atau MySQL lokal untuk sistem kasir atau toko online sederhana berbasis PHP. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pemilihan arsitektur server sangat mempengaruhi performa, skalabilitas, dan keandalan sistem basis data. Arsitektur terpusat lebih cocok digunakan untuk sistem berskala kecil, sementara arsitektur terdistribusi dan berbasis microservices lebih relevan untuk sistem skala besar yang memerlukan fleksibilitas, toleransi terhadap kegagalan, dan kemampuan beradaptasi terhadap pertumbuhan beban sistem. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Bu Sisil. Selamat pagi.